Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, di video kali ini aku mau nge-share tutorial gimana caranya bikin config sendiri gitu ya. Sebenarnya ini tutorial pasaran ya, tetapi di channel itu yang minta itu lumayan banyak ya. Baru sehari udah 60. Sekarang hari apa cuy? Sabtu, 2 hari cuy. Oke lah, kan kalau mau join grup channel ini kalian bisa join, linknya ada di, kalau nggak ada di deskripsi grup kalau nggak ada di deskripsi video ini berarti ada di komentar video ini cuy. Dan ada juga grupnya untuk tanya jawab. Kalau ada keluhan ya bisa kalian komen di sini. Untuk membernya ramah gitu ya, ramah kalau ada maunya gitu kan. Kalau nggak ada maunya nggak ramah aja. Dan adminnya juga sering memberikan edukasi lengkap gitu ya. Oke, untuk aplikasi yang saya gunakan itu HTTP Custom yang akan kita gunakan ya. Untuk aplikasi lainnya itu sama aja implementasinya, cuman tata caranya aja gimana kalian harus pinter-pinter dikit gitu ya, soalnya kita manusia aja. Oke, nah di sini ada tulisannya, ada teks yang bertuliskan IP port user pass gitu ya. Gimana cara dapatnya ini? Yang pertama, kalian bisa beli di seller yang menurut kalian bagus gitu ya. Gua nggak jualan ya, garis bawah itu. Gue sini cuman ngasih tutorial aja, gue nggak jualan. Tapi untuk cari seller yang aman dan ramah tamah gitu, bisa lah komen-komen di grup nanti. Dan gimana cari ininya ya? Yang pertama itu di seller, yang kedua itu ada di website gratisan. Dan garis bawahnya lagi, gratisan nggak selamanya bagus coy. Gratisan nggak selamanya bagus. Maksudnya gimana itu ya? Gratisan itu terkadang wus, terkadang letoy ya. Anjay. Kita pakai yang gratisan aja ya. Soalnya kalau di seller itu udah include sama tata caranya cuy. Tinggal cara implementasikan ke HTTP customnya ya gimana. Jadi kita cari dulu SSH-nya. Keywordnya itu SSH web shortcut ya. So untuk keywordnya seperti ini. Oke, di sini kita dapat ya, astaga, setelah ngulak-ngulik sana kemari. Ya kayak gini lah sedihnya kalau kalau kita gratisan gitu ya. Akhirnya dapet gitu. Termasuk akal. Oke, di sini kita udah dapat, makanya beli aja deh daripada kalian cari gitu. Kalau sekalinya nggak dapet itu ya sudahlah. Nah di sini simpan portnya itu, kasih sesuai dulu, nanti ku jelasin. Oke, nah kita udah dapat IP port user passnya, sesuaikan dengan ini ya, sesuaikan sama kan.
Oke. Nah, kalau cuma ini doang kan nggak bakal bisa connect coy. Di sini harus ada pilot dan proxy-nya coy. Gimana dapetin itu bang? Nah, gampang. Gampangnya kalau biarpun di gratisan ataupun di webs itu untuk pilotnya udah include ya, biasanya udah include cuy. Kalau nggak include ya berarti harus cari manual gitu. Cari manualnya itu gampang juga. Ini pilot tersimpel ya, pilot tersimpel ya, dua-duanya sama ya cuy. Cuma ini kalau yang bawahnya itu nambahin WSS doang kalau nggak salah, itu gue udah lupa cuy. Nah bener kan, itu cuma nambahin WSS doang. Dan untuk misalnya ya, kalau kalian pakai pilot dari websitenya itu sama, sebenarnya sama aja ya. Kalau kalian pakai boleh, nggak pakai ya boleh gitu. Kok aku mah no comment gitu ya. Dan dapetin booknya itu dari mana? Kalian bisa cari dari mana-mana aja, tapi di grup saya itu ada botnya tuh bisa cari sialan, udah pusing gue aja. Bisa lihat, bisa ambil book maksudnya ya, astaga. Di sini ada banyak ya, cuma yang akan ku sepil beberapa aja ya. Kalau ku sepil semuanya gitu nanti aku dimarahi sama sesepuh gitu ya, sesepuh yang ya pokoknya kayak gitulah. Sekarang kan zamannya itu kayak gitu. Beda cuy kalau yang dulu cuy. Kalau dulu mau di share itu boleh gitu, sekarang udah nggak boleh, banyak bocil-bocil ya. Oke, aku pakai XL Grab aja ya. Grab. Ini ya, kalau mau ngikutin pilot dari sini boleh, kalau mau ngikutin pilot dari websitenya juga boleh. Boleh sembarang gitu ya, gua nggak peduli, saya nggak peduli. Ada juga pilot yang custom gitu ya. Untuk pilot customnya itu nanti ada pilot custom. Ini pilot custom coy. Kalau kalian mau banyak book ya pakai rotate ya, pakai rotate tuh kayak gini coy. Oke, sesuaikan juga untuk portnya mengikuti yang di atas ya. Kalau portnya 80 otomatis yang bawahnya juga 80 coy. Maksudnya SSH nya port 80, otomatis remote proxy nya port 80 gitu ya. Kalau kalian nggak pakai port kayak gini doang, dia include nya itu 80 coy. Jadi walaupun di SSH nya itu port 443, di remote proxy nya tetap 80, karena di bagian belakangnya itu kalian nggak tulis manual port 80 nya gitu atau port 443 nya gitu ya. Intinya kayak gini. Kalau ininya kalian tulis 80, jadi harus di atasnya juga ngikut 80. Bisa juga 80 bisa, ini juga sama kok. 80 itu sama coy. Cuman cara implementasi kalian aja, kalau TKP nya nggak connect ya ubah-ubah aja lah, sesuai apa yang kalian mau. Intinya harus bisa mencoba sendiri gitu ya, jangan jangan harus bang, usahakan coba dulu sendiri, kalau nggak bisa baru tanya-tanya gitu ya. Oh ya, untuk dari
Misal kalau dari seller ataupun dari website itu ini ngikut ya, kalian bisa ubah aja. Aduh salah, host parah. Nah, kenapa seperti ini, dia hostnya itu ngikut dari sini coy. Nah kalau kalian pakai hostnya di sini lalu di sininya book, itu bisa book itu misalkan remote proxy itu book ya. Sini di sini adalah host dari si ininya, si SG Green ORG nya, misalkan seperti itu. Jadi di sini bisa kalian tempel booknya coy. Ini ibaratkan wildcard ya, kalau di Fedora ya, X-Ray gitu ya, ibaratkan wildcard. Nah bisa seperti ini ya, ini booknya simpan sini dan hostnya simpan sini. Tapi kebanyakan orang karena dia itu di share, terkadang kalau di share yang open SSH nggak mungkin juga dia ngasih booknya di sini coy. Share config-nya maksudnya ya, nggak mungkin share bugil kayak gini coy, nggak mungkin. Jadi kebanyakan orang itu kayak gini, host dia pilotnya seperti ini. Pilotnya seperti ini. Untuk SSH-nya itu disimpan di IP, pokoknya di bagian depan. Itu loh, susah banget ngomongnya. Pokoknya kayak gini lah ya. Anjir lah, susah banget ngomongnya. Kayak gini. Kalau gua coba pasti connect karena gua pakai wifi ya. Wifi itu gua pakai STB, udah diinjek dari sananya ya. Jadi pasti connect gitu. Tapi cara implementasinya itu sama gitu kan. Ya intinya kalau kalian ada keluhan atau pusing gitu gimana caranya, tata caranya, kalian bisa nimbrung di grup saya ini. Linknya ada di deskripsi ataupun di komen ya. Link permanen itu coy. Oke. Kalau dicoba ini pasti connect coy. Invalid. Ya invalid akun juga, gua nggak tahu kenapa, mungkin karena ada kesalahan. Itu udah bener sih ini. Green, sisa green. Ya sebenarnya harusnya udah bener sih. Mungkin karena emang gratisan gitu ya. Kalau gratisan saya lebih menyarankan jangan gratisan coy. Saya lebih menyarankan untuk beli tuh kan, langsung expired coy. Kalau beli ataupun ambil dari sini ya bisa kok, serah, aku gak terlalu peduliin itu ya. Kalau ada kata-kata kasarnya ya mohon maaf ya, soalnya gua ngulik gitu kan. Ngulik itu maksudnya gimana? Ngulik itu cari coy, cari yang gratisan. Carinya gimana bang? Yang tahu-tahu aja, gua nggak mau ngasih tahu ya. Nah ini udah connect ya, connect lah, orang aku punya kuota, aku pakai wifi. Sebenarnya di STB ku itu ada kuota injekan gitu ya, harus diinjek gitu. Gua nggak mau ngasih tutor itu coy, malas. Cari di tempat lain, YouTube lain juga ada ya. Nah di sini untuk user pilotnya udah selesai ya, seperti user pilot. Kalau cuma satu centangan aja udah selesai ya, seperti ini. Nah kalau enhanced
enhanced itu kayak gimana bang? Itu gampang gampang. Depannya ini di bagian get ini, bagian get kalian ganti jadi path 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 ya, itu otomatis connect juga coy, kayak gitu aja, kayak gitu aja, otomatis connect gitu. uh, itu untuk gimana bang, kenapa harus kayak gitu bang? Nah, misalkan kalau di TKP kalian itu nggak connect pakai use pilot, yang pilotnya itu get ya, pilotnya get nggak connect, kalian bisa implementasikan jadi path atau enhanced. Path 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 sama aja ya, path path itu sama. Oke, seperti itu aja untuk enhanced, centang enhanced dan pilot kayak gini. Hanya implementasi di depan get ganti jadi path path gitu doang. Yang kalian pusingin itu sebenarnya apa, gua juga nggak peduli, maksudnya gua nggak tahu ya yang kalian pusingin itu apa gitu. Untuk yang lainnya ya, untuk di bagian ini itu sama Joy, sama, semua sama itu, cuman implementasi di sininya itu beda. Kalau kalian pakai get itu biasanya itu dia gak connect ya, gak connect ya, biasanya gak connect ya, jadi harus pakai path kalau enhancer. Kalau cuman dicentang pilot doang itu pakai get. Oke, sudah ya. Itu untuk port 80 udah selesai ya. 880, 8080 itu portnya NTLS coy. Nah, di sini gimana kalau port 443? Kalau 443 SSL doang, ya kalian cuma centang SSL doang dan SNI-nya diisi. Misalkan di sini saya pilih di sini apa tadi itu ya, grab ya, grab, tempel aja baru apply ya. Kalau udah ya, kalau nggak connect ya emang bukan kuotanya gitu. Dan di sini aku garis bawahi lagi, aku pakai WiFi ya, jadi pasti connect ataupun nggak connect ya itu udah biasa gitu. Kecuali kalau pakai kuota, misalkan di sini saya pakai kuota Grab itu terus nggak connect gitu, tapi di bagian connectnya, di bagian pas kalian connect itu ada tulisan 200 oke, ataupun 301 ataupun 401, atau pokoknya di sini bukan 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 merah kayak gini ya, nggak ada apa-apanya gitu, cuma merah doang, itu berarti kalau cuma merah doang itu berarti nggak connect gitu ya booknya, ataupun implementasi pilotnya gimana nggak connect gitu ya. Tapi kalau di sini masih ada angka berarti itu connect, tetapi pilot yang kalian pakai itu salah. Jadi kalian itu harus coba mengulik lagi pilotnya. Kalau SSL gini kalau nggak connect ya berarti emang nggak bisa coy, karena SSL itu patokannya itu nggak ada pilotnya coy, nggak ada patokan pilot gitu. Ada juga yang dua dicentang kayak gini, use pilot dan SSL ya, seperti yang udah gua kasih tahu tadi ya, pilot implementasinya itu seperti ini. Kok gate-nya ada dua?
Implementasinya itu seperti ini. Kita di bagian ini, bagian depan ini itu kalian ganti booknya ya. Kalian ganti jadi ini bisa kayak gini coy. Tapi di portnya itu kalian ganti juga jadi 443 sesuai apa yang host dari servernya itu, port host dari servernya itu ya, sesuaikan. Baru save koneksi ya, nggak bisa coy ya, berarti emang nggak support untuk WSS gitu. Nggak support, bukan nggak support sih, entah gua salah gitu atau emang gua pakai kuota WiFi gitu ya. Ya pokoknya kayak gitu. Seperti ini coy untuk implementasi dari WSS ya, web shortcut SSL ya. Kalau WS doang web shortcut doang ya, ternyata WSN ya, web shortcut NTLS ya. Ini adalah settingan dari WSS ya. Untuk settingan WS tadi sudah selesai ya. Dan untuk settingan SSL doang kayak gini, tanpa dicentang apapun centang yang lain, cuman centang SSL. Ya seperti itu aja, simple lah sebenarnya, simple tapi banyak makna. Jadi kalau di lognya itu masih ada tulisannya 200 oke, 300 oke, itu bisa coy, bisa. Tapi implementasi dari pilotnya itu kalian harus coba ubah lagi gitu sampai dia connect gitu. Semua tergantung dari pilot gitu. Kalau cuma remote proxy aja ya nggak mungkin ya, nggak mungkin gitu ya. Bonusnya kita pakai UDP. Kalau UDP itu portnya beda coy. UDP itu portnya kayak gini coy, 1655535. Port UDP itu kayak gini ya, 16535 kayak gini port UDP ya. Untuk UDP itu gampang coy, di logo puzzle UDP text setting ya. Di sini paling kalian cuman ubah di bagian RxTX nya doang, kalian ubah jadi ya terserah kalian gitu ya, sampai connect gitu ya. Kebanyakan emang connect gitu. Dan di sini gua ngasih saran, jangan pakai kartu utama kalian. Kenapa bang? Ya kalian harusnya udah tahu yang namanya ilegal. Jika udah kena itu kartunya bisa aja gosong. Gosongnya gimana bang? 4G-nya nggak muncul ya, 4G-nya nggak muncul ataupun yang lainnya itu. Pokoknya banyak minusnya ini kalau pakai UDP. Tapi kalau emang lagi hoki ya nggak minus ya, tapi kalau nggak hoki ya minusnya banyak banget. Kayak ada teman anjay, teman ya pokoknya ada seseorang yang coba pakai itu kan, terus zong itu langsung zong pakai UDP. Aku saranin pakai kartu tumbal ya, soalnya nggak rekomen ya. Tapi kalau kalian mau coba terus menerus ya terserah kalian ya.
ini UDP ini tanpa kuota ya, tanpa kuota, tanpa apapun gitu. Cuman bermodalkan masa aktif gitu ya. Kalau masa aktifnya habis ya otomatis kartunya langsung ya. Masa aktifnya kosong, kartunya juga kosong ya. Intinya masa aktif ada, kalian pakai aja UDP ya, otomatis unlimited ya. Untuk speednya jangan diragukan ya, lemot ya, lemot ya syukur aja, yang penting connect gitu kan, yang penting bisa pakai internetan gitu ya. Oke, untuk setting SSI nya udah segini aja ya, segini aja yang bisa gua kasih tutorial ya. Semoga kalian pahami. Kalau nggak paham kalian bisa bisa tanya-tanya di grup saya, linknya ada di deskripsi video ini ataupun di komentar ya. Jangan lupa join di sini juga ya, grupnya ramah gitu ya, ramah tamah ya. Oke, sekian dari saya, jangan lupa subscribe coy, subscribe itu gratis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.